Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau buatan istri itu tebal kopinya itu, gulanya sedikit jadi nguntuk di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya, diberikan kelancaran dalam urusannya, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, bertemu dengan orang-orang yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa saya doakan mudah-mudahan yang sakit hari ini segera disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini kita tampilkan dua pisau sembelih. Pisau sembelih tidak jumawa. Pisau sembelih anti jumawa ini. Nah, ini salah satunya. Yang ini yang saya pakai di Idul Kurban. Saya bawa, bukan saya pakai. Belum saya pakai. Mau akan saya pakai, tapi ternyata nggak kebiasaan sih. Jadi gini, ketika itu saya pakai sabuk Betawian ini di sebelah, pakai celana seperti itu. Video-video sembelihannya ada di channel GSN Official. GSN Official, tulisannya hurufnya besar semua. Di situ banyak sekali, bisa dicontoh-contoh untuk yang pengen belajar menyembelih pemula, untuk gaya dorik khususnya. Nah, ketika Idul Kurban saya pakai ini di sabuk sebelah kanan itu 3 piece, sebelah kiri 2 piece, dan semuanya sarung kulit. Masih kurang di sebelah sepatu boot sebelah kanan ini saya masukkan set, terus di sebelah kiri handuk dan stropping. Tuh ya, mengingat saya timnya tim huru-hara, jadi masih belum solid, hanya gotong royong antara remaja masjid dan orang kampung. Jadi, dan notabene mereka belum tahu cara merobohkan, mengikat sapi, bagaimananya yang kita inginkan, sehingga saya harus terjun totalitas. Ini saya bawa sehingga ketika itu sapinya sih kecil-kecil, nggak terlalu gede, juga tidak terlalu kecil juga. Sapi pertama putih, sapi PO, ada gelambirnya. Pengen saya pakai yang kecil, yang pendek, akhirnya ini kelupaan gitu loh. Ini pas dipakainya. Nah, ini bukan ngelupas catnya ya. Catnya yang ngelupas. Kalau kulitnya tetap, bukan ngelupas ngelontok, itu enggak, cuman catnya saja sih. Catnya saja. Sarung kulit sapi asli, model slopoan. Model slopoan kan enak. Posisinya nggak kebiasaan, saya itu mencabut dari sini. Saya mencabutnya dari sini kebiasaannya. Jadi ini pas banget ukurannya, enak kalau untuk gaya tarik murni, enak. Tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang, dan lebar antara pangkal hingga ujung ini pas. Makanya saya bawa yang ini yang saya bawa. Coba seandainya pakai ini, enak. Nah, waktu itu saya, waduh, ini apalagi si jagal yang mendampingi saya bilang, awas loh, awas ladingmu, awas natap natap ini aspal gitu kan, karena kita menyembelihnya di pinggir jalan raya di aspal, dan itu ada got yang dicor, ditutup jaring baja gitu kan, jadi di atas itu, dan gotnya kering juga. Ini kalau dorong kurang enak, gelambir, mau tarik itu kok posisinya yang narik kurang kencang, akhirnya dorik. Cuman agak geol-geol sih, kalau nggak salah 4 kali gerakan naik turun gitu. Kalau ini insya Allah enak banget ini, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Gimana ini meteran saya, meteran hilang, nanti saya tulis ya, meterannya nggak ketemu.
kelupaan. Nah, oke, nanti saya tulis untuk ukurannya. Yang jelas pas banget. Handlenya gali sono keling. Beksi dia dalam, ada pin kuningan di sini, jadi kuat. Enak. Materialnya baja Sleipner A88. Jadi standar ketajaman yang saya pakai itu di slice tisu. Slice tisu kalau meskipun dia slice tisu, kalau sudah dipakai dia akan berkurang ketajamannya, maka di stropping kulit gitu. Tapi berkurangnya ketajaman slice tisu itu turun di kertas tetap masih bisa, dan tetap masih bisa dipakai, dikelok-kelokkan masih bisa, dan masih bisa dipakai untuk menyembelih. Ini kelebihannya di situ. Jadi standarnya kalau bisa sudah slice kertas itu bisa halus, maka diupayakan sampai naik slice tisu. Dan di slice tisu sendiri sudah kita ajarkan caranya bagaimana ya. Makanya ketika melihat sesuatu tayangan, kalau kita itu niatkan thalabul ilmi, kalau kita niatkan belajar ikhlas karena Allah, insya Allah hati itu akan terbuka, ilmu akan masuk, itu pasti, itu sudah fitrahnya seperti itu. Kalau kita melihat tayangan itu dengan rasa tidak suka, apalagi benci, ya tidak akan masuk, meskipun ulama besar yang menyampaikannya, gitu ya. Contohnya begini, di sahabat GSN di grup ya kita ajarkan cara slice tisu, dan kita anjurkan supaya semuanya bisa, karena kita sudah berikan tutorialnya, kita sudah berikan ilmunya, ibaratnya kita sudah suguhkan kopinya, silahkan mau diminum atau tidak. Kalau mau diminum ya betah melek fresh gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini dijepit ya, ini kembali kita ajarkan. Terus tisu itu 2 layer ini kan seperti ini, yang dipegang memotong lipatan, yang dipegang pojok sini, jadi memotong lipatan. Kalau misal ada yang atraksi gitu ya, diseliskan begini set, terus dihentakkan seret sampai seperti ini, misalkan bisa kadang menggok kadang lurus gitu, itu bagian daripada atraksi slice tisu. Misal dirajang sampai habis, misal miring seret, itu bagian atraksi dari slice tisu, permainan gitu. Intinya kalau tajam ya bisa gitu aja, pelan aja, malah justru yang pelan dinikmati begini, tahu ketajamannya di seberapa, butuh nggak di stropping gitu. Itu yang terpenting. Ini sampai saya bawa karena dia slice tisu dan ukurannya ideal banget dipakai untuk gaya tarik murni ataupun dorik gitu. Yang kembarannya masih utuh untuk sarungnya. Jadi baru pertama pengalaman ketika sarung kulit dimasukkan di sepatu boot, mungkin kegesek saat jalan, sehingganya catnya luntur. Bukan ngelupas kulitnya enggak ngelupas sama sekali, barang baru soalnya. Ini yang satunya warnanya lebih gelap, keras ya. Kalau untuk handle-nya pasti keras, boxingnya dalam dipin. Material sama, Sleipner A88. Untuk ukuran detailnya nanti saya tulis insya Allah, karena lupa digerakkan saja gitu. Jadi digesekkan saja, dan ukurannya sejajar dada, sejajar bahu lah maksimal gini. Terus ketika ini dipegang, pisau berjalan, itu kalau sudah langsung masuk itu berarti sudah slice tisu. Terus baliknya seperti itu, enggak sobek, artinya enggak sobek, terselis, tersayat dengan halus, itu ya mampu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini berarti sudah slice tisu namanya. Terus ini sudah cukup. Kalau mau model-model disentakkan itu bagian daripada permainan slice tisu. Terus dicoba di kertas, bagaimana sensasinya. Caranya begini. Masya Allah.
Sudah cukup, sangat cukup. Dan tidak perlu kita sumbari itu pisau berapa ekor sapi tanpa asah, kira-kira saja Pak Ustadz umpamanya. Kira-kira pun jangan disumbari, ini harus ada ilmunya. Belajar dulu di grup sahabat GSN. Kalau jaraknya jauh, kalau dekat ya di grup GSN belajarnya. Jadi begini, jangankan sudah dipakai, belum dipakai pun ketika di tisu berindil, ini kan tadi disayat-sayatkan nih ilmunya. Terus pada suatu titik itu dia sudah berapa puluh kali sayatan terus kok berindil begini. Contohnya, ini berindil. Nah, ini kan berindil ya. Bedanya itu disetroping, Pak, disetroping. Karena ada mikro atau ketika di teropong di teleskop itu ada banyak kotoran di mata bilahnya. Nah, ini disetroping. Jadi ketika SOP ini penyembelihan diterapkan dengan baik, ya, di stroping, pakai cuci bersih, lap kering, stroping, insya Allah lah, nggak perlu kita itu kata lain dari menyumbari itu, kalau bahasa Jawanya diki kerso, dan itu nggak boleh. Diki kerso, kersone Gusti Allah, mendahulukan kehendaknya, itu kan N-nya besar. Itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang orang takabur, bahasa Arabnya takabur ya, ini kadang-kadang orang seperti itu, bahkan seller bilah pun juga seperti itu. Jadi saya ingatkan, jangan seperti kita itu yang belum tahu akan hari esok, kita belum tahu kejadian yang akan, jangankan kok akan datang 5 menit di depan kita nanti apa yang akan terjadi pun nggak tahu. Seharian kita nanti mau ngapain dan bagaimanapun kita tidak akan tahu. Kita masih hidup atau sudah mati pun juga tidak tahu. Nah, ini nggak boleh, jangan disumbari. Kita edukasi saja, masyarakat kita edukasi. Misal seperti ini, kalau dilihat kemampuannya nanti akan tahu sendiri. Kecuali beda ya, kecuali gacuan. Kalau gacuan kan sudah terbukti nih dipakai di RPH, sudah berapa bulan, berapa ratus ekor itu nggak tahu, dan belum turun ke bengkel umpamanya, cuma disetroping doang. Itu ya kita ceritakan historinya, tapi itu kan fi'il madi, sudah selesai, boleh diceritakan. Kalau fi'il mudhore atau yang akan datang ini yang nggak boleh. Ini misalkan belum pernah saya pakai, ya jangan diceritakan, maksudnya itu jangan kau katakan ini mampu sekian puluh ekor tanpa asah, itu kurang bagus. Karena di lapangan juga nggak mungkin kita itu tahu keadaannya bagaimananya gitu. Apalagi seperti kita itu bermain sendiri, seperti saya ini bermain sendiri, merobohkan, mengikat sendiri sampai capek. Nah, kalau cuman pakai sarung BHS, duduk manis, nyantai, tim yang menghandling kita tinggal datang tahu-tahu gini, ya beda lagi ceritanya, enak-enak aja itu mah gitu. Terus lokasinya, terus ngegantungnya, ini kan semuanya nanti beda kasus lagi, beda cerita lagi. Ini pembahasan tentang sembelihan itu, durasi waktunya berapa menit, cara merobohkannya bagaimananya itu perlu, jangan cuma pamer sembelihan. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan bermain hati. Sama juga ketika orang pakai pisau pendek untuk menyembelih, pisau kecil, pisau dapur lah intinya, tapi kan sembelihan di RPH itu juga nggak bisa dijadikan acuan. Edukasinya di mana? Yang ada malah hati kita ini yang jumowo, hati kita jadi jumowo sugro nantinya, jadi sombong karena sudah bisa pakai pisau kecil. Ya karena di RPH beda lagi, ini standar lah, pakai yang pisau-pisau ukuran standar. Ya kalau pendek ya tidak terlalu pendek, dengan teknik yang bisa dijadikan edukasi, bukan untuk dijadikan pameran. Nah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada yang tersinggung dan menjadikan sakit hati, mohon dimaafkan. Tidak ada kami niat untuk menggurui maupun menyakiti, intinya kami hanya mengedukasi. Demikian, mohon maaf, akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.